teman-teman, perkenalkan kami dari Komunikasi. Kami akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Sebelum menjelaskan apa itu pencemaran udara, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pelasian Ananda Nicola. Dan saya Cornelius. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Pertama, kita akan membahas penyebab pencemaran udara. Pencemaran udara adalah berbagai kegiatan dan aktivitas yang menghasilkan zat kimia berbahaya atau gas yang mencemari udara. Berikut adalah beberapa penyebab pencemaran udara. Yang pertama ada pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna seperti pembakaran kayu, sampah, dan asap rokok menghasilkan oksida-oksida karbon yang mencemari udara. Yang kedua ada asap kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor mengandung oksida-oksida nitrogen, yakni NO, NO2, dan N2O, yang mencemari udara. Yang ketiga ada pembakaran bahan bakar. Pembakaran bahan bakar seperti gas, batu bara, atau minyak bumi pada pembangkit listrik menghasilkan zat berbahaya seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida. Yang keempat ada pertambangan. Aktivitas pembuangan mengeluarkan debu dan zat kimia berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan, terutama para pekerja tambang. Kelima, pertanian. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam pertanian mengandung zat kimia yang berbahaya, mencemari udara, tanah, dan air. Keenam, rumah tangga. Aktivitas rumah tangga seperti memasak dengan kayu bakar, membakar sampah, menggunakan AC dan hair dryer, serta mengecat rumah dapat menghasilkan zat polutan yang sangat mengganggu. Ketujuh, sampah. Timbunan sampah yang membusuk akan mengeluarkan bau busuk, menyengat, dan tidak sedap yang dapat mencemari udara. Kedelapan, pabrik. Asap yang dikeluarkan melalui cerobong-cerobong asap pabrik mengundang zat polutan yang sangat berbahaya seperti hidrokarbon dan karbon monoksida. Kesembilan, kebakaran hutan. Kebakaran hutan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja akan menimbulkan asap yang pekat dan mencemari udara. Kesepuluh, gunung berapi. Meletusnya gunung berapi mengeluarkan abu vulkanik, gas beracun, pasir, dan materi berbahaya lainnya yang dapat mencemari udara dan dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, di sini kami akan membicarakan tentang akibat dari pencemaran udara. Pencemaran udara atau polusi udara merupakan masalah lingkungan yang sering dibicarakan karena dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Berikutnya ada beberapa dampak positif dan negatif dari pencemaran udara. Di sini saya akan membicarakan dampak positifnya. Dampak positif dari pencemaran udara yaitu memperlambat proses pemadatan tanah. Pencemaran udara dapat memperlambat proses pemadatan tanah yang dapat membantu meningkatkan kualitas tanah dan membantu meningkatkan produktivitas tanaman. Dampak negatif. 1. Penggunaan sistem pernapasan. Pencemaran udara dapat mengganggu sistem pernapasan yang dapat menyebabkan asma, ispa, dan kanker paru-paru. 2. Memicu kerusakan lapisan ozon. Pencemaran udara dapat memicu kerusakan lapisan ozon yang dapat meningkatkan resiko peningkatan suhu atmosfer dan mengakibatkan hujan asap. 3. Memicu kerusakan tanaman. Pencemaran udara dapat memicu kerusakan tanaman yang dapat meningkatkan resiko penyakit tanaman dan mengurangi produktivitas tanaman. 4. Memicu kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran udara dapat memicu kerusakan lingkungan hidup yang dapat meningkatkan resiko pencemaran lingkungan dan mengurangi kualitas lingkungan hidup. 5. Memicu kerusakan kesehatan. Pencemaran udara dapat memicu kerusakan kesehatan
yang dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur dan meningkatkan risiko penyakit kanker. Ketiga, ada cara penanggulangan pencemaran udara. Cara penanggulangan pencemaran udara meliputi berbagai langkah yang dapat dilakukan individu, masyarakat, dan pemerintah. Berikut adalah beberapa cara penanggulangan pencemaran udara. Pertama, kurangi penggunaan bahan yang sulit terurai. Reduksi penggunaan sampah yang tidak biodegradable seperti plastik, kaleng, dan kaca yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Kedua, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Penggunaan kendaraan yang memiliki emisi rendah atau tidak memiliki emisi, seperti kendaraan listrik atau berkendali yang menggunakan bahan bakar alternatif. Ketiga, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor seperti mobil atau motor yang dapat mengurangi emisi asap. 4. Kurangi merokok. Reduksi penggunaan rokok yang merupakan faktor penyebab pencemaran udara. 5. Jangan membakar sampah. Jangan membakar sampah karena proses pembakaran akan mengeluarkan emisi polutan yang tidak sehat. Yang keenam, menggunakan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan seperti deterjen, plaster, dan produk kesehatan yang tidak mengandung bahan kimia yang terdapat mengurangi kualitas udara. 7. Menanam pohon dan merawat pohon dapat membantu mengurangi konsentrasi karbon dioksida CO2 di udara serta menangkap partikel debu dan polutan lain. Yang ke-8, tidak membakar hutan. Jangan melakukan aktivitas yang dapat membakar hutan. Itu yang bisa kami paparkan tentang pencemaran udara. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena kami juga manusia biasa. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Yeah, yeah, Bobby Valentino.